Shalom anak-anak Bapak yang luar biasa. Bapak senantiasa berharap bahwa anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Hari ini Bapak ingin memberikan materi pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 1, pelajaran yang ke-7, yang berjudul Indahnya Alamku. Seperti biasa anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita siapkan dulu perlengkapan belajarnya ya. Yang perlu anak-anak persiapkan tentu saja adalah Alkitab. Yang kedua, buku catatan untuk mencatat hal-hal penting dalam materi pelajaran ini, lengkap dengan alat tulisnya. Yuk, sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Saat ini kami ingin memulai pelajaran. Tolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak Bapak yang luar biasa, materi kita hari ini itu juga bisa anak-anak baca di dalam buku cetak halaman 59 sampai 71. Pelajaran yang ke-7 yang berjudul Indahnya Alamku. Jika anak-anak belum memiliki buku cetaknya, anak-anak bisa download di link di bawah ini ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah supaya anak-anak bisa menceritakan berbagai jenis keindahan alam. Tujuan selanjutnya ialah supaya anak bisa menunjukkan contoh saling kebergantungan di alam. Yang ketiga adalah supaya anak dapat menunjukkan cara mensyukuri keindahan alam ciptaan Allah. Selanjutnya adalah supaya anak dapat menunjukkan berbagai manfaat alam ciptaan Allah. Dan yang terakhir adalah anak dapat memberikan contoh sikap bersyukur atas kesempurnaan alam ciptaan Allah. Yuk anak-anak, kita mulai pelajarannya. Bapak sebelumnya mau bertanya nih, siapa ya yang menciptakan dunia beserta isinya? Ayo, siapa yang tahu? Tentu saja yang menciptakan adalah Allah. Ya, Allah lah pencipta alam semesta ini. Anak-anak, sudah tahu belum cerita penciptaan? Kalau belum, Bapak ulangi ya. Berikut adalah kisah penciptaan menurut Alkitab. Hai teman-teman, kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tentang penciptaan. Tentunya berdasarkan Alkitab ya. Sudah siap semua? Ayo kita mulai. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, sedang gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang, karena memang tadinya semua gelap. Ketika Allah berfirman, "Jadilah terang," maka terang pun jadi. Terang itu dinamakan siang, dan gelap itu dinamakan malam. Allah kemudian melihat bahwa air masih menutupi seluruh permukaan bumi. Lalu Allah menciptakan cakrawala yang memisahkan air yang ada di bawah dan air yang ada di atas. Allah kemudian menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Pada hari ketiga, Allah mengumpulkan semua air yang ada di bawah langit itu menjadi satu, sehingga muncul bagian yang kering. Kumpulan air itu lalu disebut lautan, dan bagian yang kering disebut daratan. Kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Wah, indah sekali ya bunga-bunga yang Allah ciptakan. Tentu teman-teman suka ya dengan harumnya bunga-bunga itu. Lalu Allah menjadikan benda-benda penerang di langit untuk memisahkan siang dan malam. Yang besar yaitu matahari untuk menguasai siang.
serta bulan dan bintang untuk menguasai malam. Itulah hari keempat. Teman-teman, kita menginjak hari kelima. Pada hari kelima ini, Allah menciptakan segala jenis binatang air. Wah, pokoknya rame. Dan Allah juga membuat burung-burung yang terbang di udara. Wow, sungguh indah semua hal yang Allah ciptakan. Teman-teman, binatang air sudah, burung di udara juga sudah, tetapi yang di darat belum. Oleh karena itu, Allah kemudian menciptakan segala jenis binatang di darat, baik binatang ternak, binatang melata, maupun binatang liar. Wah, sungguh luar biasa ya segala binatang yang Allah ciptakan. Tetapi teman-teman, kerjaan Allah tidak berhenti sampai di sini. Setelah semuanya jadi, Allah kemudian membentuk manusia dari debu tanah, dan Allah mengembuskan nafas ke dalam lubang hidungnya. Teman-teman, manusia ini serupa dan segambar dengan Allah loh. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itulah hari ke-6. Lalu Allah memberkati ciptaannya. Dan Allah melihat semuanya sungguh amat baik. Nah, teman-teman, itu tadi kisah penciptaan. Kita perlu bersyukur kepada Allah atas semua yang sudah Dia ciptakan. Dan kita perlu menjaga dan memelihara ciptaannya itu. Jangan merusak ya. Sampai bertemu dengan kakak di lain waktu. Wow, sungguh indah ya ciptaan Allah yang luar biasa itu. Ada matahari yang senantiasa terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Ada binatang-binatang laut yang sungguh warna-warni indah. Dan ada juga berbagai jenis binatang-binatang yang ada di darat maupun yang ada di udara. Serta tak kalah indahnya adalah macam-macam tumbuhan yang juga menghasilkan buah-buah yang berwarna-warni. Sungguh indah ciptaan Allah ini. Nah, apa ya yang terjadi jika salah satu ciptaan Allah hilang? Sebagai contoh nih, ada beberapa ciptaan Allah di gambar ini. Ada tumbuh-tumbuhan yaitu rumput, ada binatang sebagai contoh adalah sapi, dan juga ada manusia. Bapak mau tanya nih, apa ya jadinya jika rumput itu hilang? Tentunya jika rumput itu hilang, maka sapi tidak mempunyai sumber makanan lagi. Akhirnya sapi akan menjadi kurus dan akhirnya mati. Ketika sapi mati, maka manusia tentunya tidak dapat memakan daging sapi yang enak dan juga minum susunya. Itu yang terjadi jika tumbuhan, dalam hal ini rumput-rumputan, hilang. Nah, sekarang apa yang terjadi jika sapi yang hilang atau tidak ada di bumi? Yang terjadi adalah rumput-rumput akan semakin banyak sekali dan akan semakin melimpah, mungkin akan menutupi seluruh bumi ya. Dan tentunya manusia tidak bisa lagi makan daging sapi dan juga minum susu, ya kan? Nah, sekarang kalau yang tidak ada adalah manusia. Tentunya jika manusia tidak ada, maka sapi akan bertambah banyak sekali dan akhirnya melimpah memenuhi bumi. Nah, anak-anak, gambaran ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu saling bergantung satu dengan yang lain. Binatang-binatang tergantung juga dengan tumbuhan, bahkan manusia pun juga tergantung dengan tumbuhan. Begitu juga sebaliknya. Ya kan, binatang, rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan tentunya bergantung juga kepada manusia yang merawatnya. Nah, Bapak ulangi ya, ciptaan Allah itu saling bergantung satu dengan yang lainnya, termasuk juga manusia. Berikut ini juga ada ciptaan Allah yang lain. Ini adalah benda-benda penerang di langit. Ada matahari, ada bulan, dan ada bintang. Apa ya kegunaan mereka semua itu?
Tentu saja matahari itu sangat penting bagi manusia. Matahari itu bisa menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Tentunya matahari ini bisa menjadi penerang ya di siang hari bagi bumi. Matahari juga bisa sebagai sumber energi pembangkit listrik. Dan tentunya sinar matahari juga baik untuk manusia, terutama di pagi hari sampai siang hari, di mana manusia bisa mendapatkan vitamin D. Bagi tumbuhan, matahari juga sangat penting. Matahari bisa membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Dan tentunya matahari, dalam hal ini sinarnya, bisa ya dipakai untuk mengeringkan benda yang basah, serta membantu proses pembuatan garam. Nah, itu tadi sebagian dari manfaat matahari. Bulan dan bintang pun juga memiliki manfaat bagi manusia. Tentunya benda-benda ini itu adalah sebagai penerang di malam hari. Nah, itu tadi guna-guna benda penerang bagi kehidupan manusia. Wow, luar biasa ya alam ciptaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu yang itu berguna, yang itu bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita perlu berterima kasih kepada Allah karena sudah menciptakan alam yang luar biasa indah ini. Gimana ya cara bersyukur kepada Allah? Tentu saja kita bisa bersyukur kepada Allah dengan cara merawat alam ciptaan Allah lainnya. Kita perlu merawat tumbuh-tumbuhan, kita perlu memeliharanya supaya tetap tumbuh subur dan baik, sehingga berbuah dan buahnya itu berguna bagi kita. Kita perlu memberinya pupuk, kita perlu menyiraminya setiap hari. Dan kita juga harus memelihara ciptaan-ciptaan Allah lainnya, yaitu binatang-binatang dan juga ciptaan yang lainnya ya. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Anak-anak, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas indahnya alam ciptaan Tuhan. Dan yang kedua adalah mari kita merawat alam ciptaan Allah ya. Jangan sembarangan kita merusaknya. Kita perlu memakainya dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, cukup sekian ya materi Bapak hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa untuk mengakhirinya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk seluruh ciptaan-Mu. Terima kasih untuk matahari, bulan, dan bintang. Terima kasih untuk lautan yang luas, bunga-bunga, dan binatang-binatang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang hebat, cukup sekian ya materi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di materi-materi pelajaran selanjutnya.